Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, video ini dibuat bertujuan untuk menghemat waktu kita ketika pembagian hasil rapot anak-anak nanti. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi multiple intelligences anak-anak kita. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang multiple intelligences. Apa itu MI? MI adalah teori kecerdasan yang ditemukan oleh Howard Gardner, seorang psikolog modern dari Harvard University pada tahun 1983. Teori MI ini pada awalnya cukup kontroversi, sebab mengubah paradigma tentang definisi kecerdasan yang sebelumnya mengukur kecerdasan anak menggunakan tes IQ, yang hasilnya adalah angka. Sedangkan teori MI menyatakan bahwa kecerdasan anak itu banyak, sifatnya tidak tunggal, tidak hanya didapat dari hasil IQ yang berupa angka saja, namun kecerdasan itu berhubungan erat dengan kebiasaan anak kita. Ada dua kebiasaan anak yang menciptakan roda baru yang punya nilai budaya atau kreativitas, dan kebiasaan anak dalam menyelesaikan masalahnya atau problem solving. Dari dua kebiasaan ini, sampai saat ini dikenal sebagai 8 kecerdasan multiple intelligences oleh Howard Gardner. Apa saja 8 kecerdasan itu? Yang pertama, linguistik atau bahasa. Yang kedua, matematik logik atau angka. Yang ketiga, spasial visual atau gambar. Yang keempat, kinestetik atau gerak. Yang kelima, musikal atau musik. Yang keenam, interpersonal atau bergaul. Yang ketujuh, intrapersonal atau diri. Dan yang kedelapan, naturalistik atau alam. Kemudian, nanti ayah dan bunda akan kami berikan buku Semua Anak Bintang dan juga hasil lembar MI ini ayah bunda. Nah, untuk mengetahui bagaimana kita membaca lembar MI ini, mari kita simak sama-sama. Dominan kecerdasan yang dimiliki anak yaitu jika poin yang didapatkan di angka 2,5 atau lebih. Atau bisa juga kita melihat dari warnanya. Jika kecerdasan tersebut ditandai dengan warna kuning, maka itulah dominan kecerdasan yang anak kita miliki. Bagaimana dengan lembar hasil ini? Di sini saya contohkan ada dari semua kecerdasan yang ada di sini, Ananda ini semuanya berwarna kuning. Nah, berarti ini adalah kecerdasan yang dimiliki oleh anak kita. Jadi ada banyak, tidak hanya satu, tidak. Jadi dari 8 kecerdasan itu ada juga yang mempunyai 5 kecerdasan atau 2, 3 dan seterusnya. Lalu bagaimana cara implementasinya? Ayah dan bunda bisa membaca dan mempelajari buku Semua Anak Bintang ini. Nah, kita lihat pada bab 5 di halaman 32, di sini ada mengetahui gaya belajar dari anak kita. Kemudian pada bab 6 di halaman 37, ayah dan bunda bisa mempelajari metode mengajar untuk anak-anak kita. Nah, ketika kita sudah mengetahui gaya belajar dari anak-anak kita, misalkan contohnya kinestetik. Nah, kemudian kita tahu anak kita memiliki kecerdasan kinestetik. Bagaimana cara mengajarnya? Nah, di buku ini sudah ada panduannya. Tinggal kita pelajari sama-sama. Nah, kemudian pada bab 7 ini ada jenis permainan yang disarankan dari 8 kecerdasan tersebut. Nah, contohnya lagi tadi kecerdasan anak kita kinestetik, bagaimana cara mengajarnya? Nah, di sini ada panduannya. Kemudian jenis permainan apa saja yang cocok untuk anak yang memiliki kecerdasan kinestetik? Nah, di sini juga ada. Jadi nanti tinggal kita sama-sama baca dan kita pelajari.
Nah, dengan kita mengetahui dominan kecerdasan yang ada pada anak kita, ini dapat memudahkan kita dalam membimbing dan mengarahkan anak-anak dalam proses mengajar. Namun, yang perlu kita ketahui, kecerdasan ini sifatnya tidak mutlak. Seiring bertambahnya usia, maka kecerdasan dominan ini sewaktu-waktu akan berubah. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita bisa bertemu pada saat pengambilan rapot nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.